Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas soal TO Fisika. So, buat kalian yang penasaran sama pembahasan TO Fisika kemarin, silakan simak baik-baik ya. Kita mulai langsung dari soal nomor pertama. Seperti biasa di fisika kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Kalau perlu, maka kita gambarkan juga apa aja yang diketahuinya dalam bentuk gambar. Oke, jadi ceritanya di soal nomor satu tuh, seorang pelari menempuh jarak total 4 meter selama waktu 1 detik. Oke, berarti kalau begitu ada pelari. Dia itu misal katakanlah startnya di sini, finishnya di sini. Jarak totalnya adalah 4 meter. Berarti dari sini sampai akhir, S totalnya adalah 4 meter. Kemudian waktunya adalah 1 detik. Tulis ya, ini 1 detik. Dari mana ke mana? Dari awal sampai akhir. Di mana T detik pertama gerakannya dipercepat beraturan tanpa kecepatan awal. Oke, berarti ini dibagi dua. Kita juga nggak tahu ya, ini tuh dibagi dua sama atau apa enggak. Kalau kita baca selanjutnya, itu katanya, kemudian sisanya bergerak dengan kecepatan konstan. Terus jarak tempuh yang ditempuh selama T detik pertama sama dengan jarak sisa waktunya. Oke, berarti maksudnya berarti S-nya itu sama. Jadi ini kan dibagi dua nih. Nah, kita katakan ini adalah bagian pertama, saya tulis sebagai S1, kemudian bagian yang kedua saya tulis sebagai S2. Nah, di sini tuliskan bahwa T detik pertama gerakannya berarti di bagian pertama T1-nya adalah T. Tanpa kecepatan awal, berarti di sini dia punya V0. V0-nya adalah 0. Terus dia dipercepat katanya. Berarti selama S1 dia punya percepatan A, begitu ya. Kemudian sisanya bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti kalau ini kecepatannya adalah V0, berarti di sebelah sini kecepatannya adalah VT, V akhir. Nah, karena dari sini ke sini itu dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, berarti kan kalau begitu yang ini GLBB, terus yang satunya lagi apa? GLB. Artinya sepanjang jarak sini kecepatannya tetap sama VT, gitu ya. Oke, jadi dari sini V0, dari sini VT, terus seterusnya VT. Jika jarak yang ditempuh selama T detik pertama yang ini sama dengan jarak sisa waktunya, berarti maksudnya tuh adalah S1-nya sama dengan S2. Maka percepatan pelari pada T detik pertama ini berapa? Berarti yang dicari itu adalah A-nya berapa. Oke, berarti kalau begitu, kalau misalnya dari sini ke sini adalah 1 detik, kemudian dari sini ke sini adalah T, berarti waktu pada lintasan yang kedua itu adalah 1 dikurangi dengan T, gitu ya. Nah, sementara di sini yang ditanyakan adalah percepatannya berapa. Oke, nah gimana ini caranya? Pertama-tama ya, berarti kan kita harus cari dulu A nih. Nah, kita harus mulai dari mana? Gitu kan. Nah, pertama-tama kan di sini ada clue bahwa S1-nya itu sama dengan S2 gitu kan. Nah, berarti pertama-tama coba dulu aja kita tuliskan bahwa S lintasan satu sama dengan S lintasan yang kedua. Nah, pada lintasan yang pertama, ini kan GLBB. Berarti kalau dia GLBB, berarti persamaannya persamaan GLBB yang V0T, berarti di sini plus setengah AT kuadrat ya. Tentu yang keadaan 1. Sedangkan yang S2, ini dia GLB, berarti dia VT. V2 kali T2. Karena yang pertama ini adalah 0 kecepatannya, kita tulis 0 setengah A. T1-nya adalah T kecil ya, T kecil kuadrat sama dengan V2-nya itu adalah berarti sama dengan ini ya. Nah, kita harus cari dulu kan V2. Nah, V pada lintasan yang kedua. Kita cari dulu di sini. Berarti kita cari V2 menggunakan persamaan DLBB yang V sama dengan VO A T. V akhirnya berarti adalah V di lintasan 2, V awalnya adalah 0, percepatannya adalah A, kemudian waktunya adalah T. Nah, berarti V2-nya kita ganti jadi AT ya. Kita tulis ini AT. Nah, T2-nya adalah 1 dikurang T. Oke. Berarti kita coret yang bisa dicoret itu adalah A-nya. Terus udah gitu di sini jadi setengah
T kuadrat sama dengan, oh ya ini T-nya bisa dicoret guys. Sorry ya, ini T-nya bisa coret juga. Jadi ini tinggal sisa 1 min T. Oke, terus ini min T-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi T ditambah setengah T sama dengan 1. Nah, 1 tambah setengah kan 1/2 atau 3/2 T adalah 1. Berarti kalau gitu T-nya adalah 2/3 second. Oke. Nah, udah gitu gimana? Nah, kita coba yang ini nih. S total itu berarti adalah S1 ditambah S2 ya. Berarti kita tulis S1 ditambah S2 adalah S total. S1-nya apa? S1 sama S2 kan sama ya. Jadi kita misalkan aja ya. Misalnya saya mau pakai S1, berarti S1 ditambah S2-nya kan sama kayak S1 tuh. S totalnya adalah 4. Ini bisa saya tulis menjadi 2S1 sama dengan 4 gitu. Berarti di sini kalau begitu 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti S1 sama dengan 2. S1 itu apa? Yang ini kan? S1-nya kita menggunakan persamaan GLBB. Ntar, ini ke atasin dulu. Di sini adalah V0 T1 plus setengah A T1 kuadrat sama dengan 2. V0-nya kan 0 ya. Berarti kalau begitu kita pindah sini setengah A kali T1-nya T kan? T kuadrat sama dengan 2. Berarti setengah dikali A. Nah, T-nya kan 2/3. 2/3 dikali 2/3 sama dengan 2. Kita coret yang bisa dicoret itu adalah 2 sama 2 ini ya. Oke, berarti kalau begitu A per 9 sama dengan 1. Berarti A-nya berapa? 9 meter per second kuadrat. Ada gak jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah dodol. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 2. Ya, jadi di soal nomor 2 kita seperti biasa tulis yang diketahuinya. Ada 2 sampan dilengkapi dengan 2 motor penggerak yang berbeda. Mesin pada sampan A, berarti di sini ada sampan A sama ada sampan B. Memiliki daya maksimum, berarti di sini pada sampan A itu adalah 3000 watt. Sedangkan pada sampan B itu adalah 4000 watt. Terus jika massa setiap sampan beserta penumpang dan mesinnya itu sama-sama 200 kilo. Maka manakah pernyataan yang benar pada saat T sama dengan 2 second? Nah, berarti kalau diminta adalah pernyataan yang benar, maka kita langsung satu-satu cek setiap optionnya. Di option 1 itu kita mencari kecepatan sampan A. Oke. Nah, gimana caranya daya ini berhubungan dengan kecepatan? Jadi, daya itu sendiri adalah usaha tiap satuan waktu. Nah, berarti di sini yang berubah adalah kecepatannya. Berarti usahanya sama dengan perubahan energi kinetik. Karena yang berubah adalah kecepatan. Berarti di sini delta EK itu adalah EK2 dikurang EK1 dibagi dengan T. Nah, VA itu artinya adalah kecepatan kedua. Gitu kan. Nah, sementara EK1-nya kita anggap kecepatan mula-mulanya adalah 0. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih tahu, ya selalu dianggap kecepatannya 0. Kemudian EK-nya kita bikin setengah mv kuadrat. Nah, tentu ini karena yang diminta adalah yang A, ya berarti ini kecepatan juga yang A dibagi dengan T. Tinggal kita masukin aja, PA-nya adalah 3000, setengah dikali M-nya 200, VA kuadrat yang dicari, T-nya adalah 2. Oke ya. Kita coret yang bisa dicoret, 0-nya coret, 2-nya juga coret. Ini dikalikan saja ke sana, berarti VA kuadratnya adalah 60. Oke, berarti kalau begitu sama aja kayak VA-nya adalah akar 60. Nah, 60 itu kan sama aja dengan 4 dikali 15 ya. 4 dikali 15. 4 dikeluarin dari akar adalah 2. Berarti jawabannya 2 akar 15. Sedangkan di sini juga 2 akar 15. Berarti benar ya jawabannya. Oke, next kita ke option yang kedua. Option yang kedua itu mencari percepatan sampan A. Nah, gimana? Ya tinggal menggunakan persamaan GLBB. V sama dengan VO-AT. Oke ya. V di sini berarti kecepatan A, V0-nya dianggap 0, percepatan A-nya yang dicari, waktunya adalah 2.
Jadi kan kita tahu ya, VA-nya adalah 2 akar 15. Sama dengan percepatan A dikali 2. Coret saja 2-nya, berarti percepatannya adalah akar 15. Berarti kalau begitu, betul juga ya. Sip. Lalu yang ketiga, perbandingan option yang ketiga, kita suruh mencari kecepatan perbandingan kecepatan sampan A banding dengan kecepatan sampan B. Gitu ya. Benar gak sih 3 banding 4? Oke, karena kita tadi udah dapetin konsepnya, gimana caranya daya berhubungan dengan kecepatan, berarti dengan delta EK. Ini berarti kan ambilnya. Tinggal kita bandingkan saja A banding dengan yang B. Sama dengan delta EK A per T dibagi dengan delta EK B per T. Waktunya kan berarti coret ya. Berarti PA-nya berapa? 3000, PB-nya 4000. Kemudian di sini delta EK-nya berarti EK A dikurang 0 dibagi EK B dikurang 0. Karena tadi ya dianggap mula-mulanya 0. Ini 0-nya coret aja, berarti 3 per 4 sama dengan setengah M VA kuadrat dibagi dengan setengah M VB kuadrat. Karena masanya itu sama juga, maka kita coret aja kan. Mencoret. Nah, berarti kalau begitu, perbandingan VA banding VB, ini bisa saya tuliskan ya. VA kuadrat per VB kuadrat adalah 3 per 4. Ini kita akarin aja, VA banding VB-nya adalah akar, berarti akar 3 gitu ya, dibagi akar 4. Nah, berarti berapa tuh? Berarti akar 3 banding 2. Sedangkan di sini 3 banding 4, berarti salah. Kalau begitu, jawaban yang benar adalah C. Oke, sekarang kita coba bahas soal nomor 3. Katanya perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik ya. Sebuah benda bermassa 1 kilo. Berarti kita tulis, diketahui M-nya adalah 1 kilo. Dengan laju tetap, tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga mengalami gaya sebesar F fungsi T. Ya, yang dicari adalah perubahan laju benda. Berarti delta V-nya berapa? Selama 15 detik. Nah, gitu ya. Jadi ini kan 10, 20, 30, 40. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih saat 15 detik itu di sini berapa gayanya. Kita nggak tahu ya. Oke, nah maka dari itu kan kalau misalnya kita mencari delta V, ada grafik F terhadap T. Nah, kita harus tahu dulu gitu ya konsepnya itu gimana. Kita coba jawab konsep apa yang dipakai. Jadi konsepnya itu pakai konsep impuls, bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Berarti momentum itu kan M dikali V ya, atau bisa tulis juga P2 dikurang P1. Jadi di sini I-nya adalah MV2 dikurang MV1. Nah, atau gitu sama aja kayak M V2 min V1. Berarti I-nya adalah M dikali delta V. Nah, sedangkan untuk, berarti ini ya, nah ini clue-nya. Berarti untuk mencari delta V, M-nya ada, berarti kita mencari impuls. Nah, ketika ada grafik F terhadap T, maka cara kita mencari impuls itu adalah dengan luas di bawah ininya. Nah, ini kan. Jadi di sini luas sama dengan M dikali delta V. Nah, masalahnya luas itu kan luas trapesium tuh. Setengah dikali atas tambah bawah. Nah, ini kan 4. Nah, yang ininya kan kita nggak tahu berapa. Kalau tingginya kan ini 15 kan pasti. Nah, tapi ini tuh X nih. Kita nggak tahu X-nya berapa. Maka kita cari terlebih dahulu X-nya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Ini pakai ilmu matematika. Ilmu untuk mencari persamaan garis itu adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, jadi ini pakai ilmu matematikanya. Waktu SMP pernah nih kalian belajar. Nah, karena di sini yang menjadi sumbu Y adalah F, berarti Y-nya kita ganti jadi F. Y1 berarti mula-mula dia kan di sini ya. Itu dia ada di angka 4. Terus akhirnya dia ada di angka 0. Y1-nya 4. Nah, yang jadi sumbu X adalah T. Berarti sini T min T1-nya itu adalah pada saat di sini T-nya 0.
Terus X2-nya itu adalah 40. Min X1-nya 0. Jadi di sini F min 4 gitu ya, sama dengan, ini kan min 4 dikesinin. Min 4T dibagi dengan 40. Ini kita perkecil aja, F min 4 sama dengan min T per 10 ya. Oke, ini dibagi 4 semuanya. Terus ini jadi min T per 10. Min 4-nya pindah ke sini jadi plus 4. Nah, ini adalah persamaan F-nya terhadap fungsi T. Kita cari dulu pada saat T-nya itu adalah berapa? 15 second. T sama dengan 15 second, maka kita cari F-nya. Berarti min T-nya 15, masukin sini ya, ditambah 4. Itu adalah min 1,5 ditambah 4. Berarti berapa F-nya? Min 1,5 ditambah 4 adalah 2,5 Newton. Oke, karena kita tahu berarti X ini adalah 2,5. Oke, berarti kalau X-nya 2,5, tinggal kita masukin ke sini luasnya. Luas trapesium setengah atas tambah bawah. Atasnya adalah 2,5, bawahnya adalah 4, dikali tingginya adalah 15. Masanya 1, delta V yang dicari. 2,5 tambah 4 kan 6,5. 15 bagi 2 itu adalah berapa? Ini aja, 15 dibagi 2 sama dengan delta V. Oke, berarti kalau begitu, ini langsung dihitung aja. Jawabannya adalah 48,75 meter per second. Sehingga jawabannya ayam. Next, kita coba ke soal nomor 4. Pegas ideal sangat ringan dengan massa diabaikan digantung pada titik tetap. Oke, jadi di sini ada pegas. Pegasnya itu digantungkan. Gitu ya, titik tetap. Ketika benda bermassa M, berarti mula-mula M1-nya adalah M. Pegas memanjang sehingga memiliki energi potensial pegas, berarti V1-nya, kok V1? Energi potensial pegas itu adalah EP ya. Berarti di sini EP keadaan 1 adalah Vm. Nah, apabila beban tersebut diganti, berarti di sini M2-nya menjadi 2, bukan 2M, setengah M. Maka berapakah EP2? Oke, gitu ya. Jadi yang ditanya adalah berapa EP2. Oke, nah, berarti ini konsep mengenai energi potensial gas. Nah, energi potensial pegas, itu cara mencarinya adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Dengan K-nya adalah konstanta pegas, yaitu K dibagi dengan delta X. Persamaannya ini. Oke. Sekarang, ketika bebannya dirubah, delta X-nya berubah gak? Berubah. Maka dari itu, ini kita turunkan setengah K. Oke, berarti kalau K adalah F per delta X, berarti delta X itu F per K. Dikuadratkan, berarti kuadrat, gitu ya. Jadi kalau begitu, ini kita coret saja K-nya. Berarti untuk menjawab soal ini, kita pakai persamaan setengah F kuadrat per K. Oke, ini ya. Jadi kita gak bisa pakai yang ini, karena kan di sini yang diketahui adalah masanya yang berubah. Gitu. Ini karena ada dua keadaan, tinggal langsung aja kita gunakan perbandingan. Jadi EP1 per EP2 adalah setengah F1 kuadrat per K1 dibagi dengan setengah F2 kuadrat per K2. Ini setengahnya coret aja, pegas yang dipakai masih sama, K-nya coret aja. EP1-nya kan Vm, EP2-nya yang dicari. Nah, F-nya itu sama dengan gaya beratnya. F1 ya berarti mg. Berarti di sini F2-nya adalah setengah M dikali dengan G. Gitu. Di sini kita tulis saja mg kuadrat dibagi dengan setengah mg dikuadratkan. Dan bisa kita satuin ya. Jadi ini boleh saya tuliskan mg dibagi dengan setengah mg dikuadratin. Oke. Ini coret aja.
Berarti di sini VM dibagi EP2, 1 dibagi setengah kan 2/1 kuadrat. Berarti VM dibagi EP2 adalah 4/1. Coba kita kali silang, berarti 4 EP2 adalah VM. Berarti VM-nya adalah 1/4. Salah. EP2-nya adalah 1/4 VM. Atau VM/4. Jadi jawabannya E. Oke, kita bahas sekarang soal nomor 5. Massa 2 kilo, berarti M-nya adalah 2 kilo. Bergetar secara sederhana pada sistem pegas, K-nya adalah 200 Newton per meter. Jika amplitudo getaran tersebut A-nya adalah 4 cm, berapakah kecepatan massa tersebut saat melewati titik setimbang? Ya, jadi yang ditanyakan adalah berapakah V di O lah katakanlah ya di titik setimbang. Oke. Ini biar kebayang, saya misalnya bahas dulu ini ya, sistem di pegas. Ini kan ada yang namanya titik setimbang, O ini namanya. Ada yang namanya titik maksimum. Saya namain ini titik A gitu. Jadi ini titik setimbang, ini titik maksimum. Yang ditanyakan adalah nah, ketika ada soal seperti ini, berarti kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini saya akan selesaikan di sebelah sini ya. Berarti karena di sini tidak ada keterangan gaya gesek, ya berarti berlaku EM di O sama dengan EM di A. EM itu EK O ditambah EP O. Nah, EM di A itu boleh saya tuliskan EM-nya itu kan ada ya, rumus energi mekanik adalah setengah KA kuadrat. Nah, terus udah gitu, yang dicarikan EK di O. Nah, pada saat di titik setimbang, pegasnya tidak bertambah panjang. Berarti energi potensialnya 0. Berarti tinggal EK sama dengan energi mekanik. Oke, berarti di sini EK itu setengah MVO kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Kita coret aja setengahnya. Terus M-nya berapa? 2. VO-nya yang dicari, K-nya adalah 200. Amplitudonya 4 cm, kita ubah dulu. 4 kali 10 min 2 meter. Jadi sini 4 kali 10 min 2 dikuadratkan. Ini coret jadi 100. Jadi VO kuadrat adalah 100 dikali 16 kali 10 min 4. Ini kalau mau kita akarin langsung juga boleh. 100 diakarin 10. 16 diakarin 4. 10 min 4 diakarin min 2. Jadi VO-nya adalah 40 kali 10 min 2. Atau sama aja kayak 0,4. Sehingga jawabannya adalah B.